Ya, Abang termasuk orang yang percaya bahwa ini ada teori konspirasi di balik COVID-19. Saya tidak bicara konspirasi. Ya, atau ada istilah lain tapi kira-kira begitu. Sebuah konspirasi itu satu dialog tanpa data. Karena Bang Insan nggak terlalu. Saya juga inilah konspirasi. Kalau konspirasi kan melibatkan beberapa orang atau. Helmi, saya dituding bermain-main dengan konspirasi bukan hanya kali ini. Dalam cerita soal misalnya kenaikan harga minyak. Saya orang pertama di Indonesia yang membongkar habis-habisan tentang pentingnya membongkar struktur harga minyak. Saya orang pertama. Sampai saya menghitung berapa biaya pokok produksi sampai udah gila. Yang saya hadapi adalah menteri loh. Direktur Utama Pertamina, menteri BP Migas, apa saya hadapi posisi mereka berempat sampai suatu saat ada seorang profesor, doktor dari sebuah institut gitu ya, live di sebuah TV swasta sampai saya bilang, saya cuma ngajukan pertanyaan satu, Anda jawabnya panjang lebar. Saya bilang, saya punya hitung-hitungan. Anda profesor doktor 20 tahun, Anda nggak punya hitung-hitungan gitu. Jadi poinnya adalah, saya dituding oleh teman-teman yang lulusan-lulusan dari Amerika, dalam sebuah kesempatan diskusi di Hotel Shahid gitu ya. Anda penganut teori konspirasi. Saya bilang, kalau saya penganut konspirasi, maka saya nggak pakai data. Sekarang saya tanya sama Anda, data saya bisa Anda gugurin nggak? Referensi saya bisa Anda tolak nggak? Nggak, gitu. Metode analisisnya begini bisa Anda ganti nggak? Bisa, tetapi kan Anda tidak boleh lari dari referensi dan data. Media-media dan film-film sering menggambarkan konspirasi sebagai teori yang hanya dipercaya oleh orang-orang paranoid. Itulah propaganda yang dilakukan agar orang yang membongkar konspirasi mereka dianggap sebagai orang gila. Konspirasi berasal dari bahasa Romawi atau Itali. Conspirare, spirare itu bernafas, kon itu bersama. Conspirare, bernapas bersama, bersekongkol dan bersiasat secara diam-diam seperti berbisik. You can only whisper it. Anything more than a whisper and it would vanish. It was so fragile. And I fear that it will not survive the winter. Maximus, let us whisper now, together, you and I. Istilah konspirasi populer lewat peristiwa tewasnya Julius Caesar. Ia ditusuk belati oleh 13 orang pengikut setianya yang sebelumnya merencanakan secara diam-diam. Conspirare, bernapas bersama. Konspirasi adalah khas perilaku secret societies yang gemar menyimpan rahasia di tempat ramai melalui kode-kode dan berbagai simbologi. Konspirasi dan secret societies adalah nyata, bukan teori. Mari kita dengar pidato Presiden John F. Kennedy tentang konspirasi dan secret societies. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Kita sudah mendengar pidato JFK. Konspirasi dan secret societies adalah nyata, bukan teori.